Salam, selamat datang di kuliah Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis ini. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal serta jawabannya. Topik-topik matematika terkait dengan soal-soal dan jawaban yang akan kita bahas adalah fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi rasional, fungsi eksponensial dan fungsi logaritma, tetapi ini opsional, tidak kita ajukan soal-soalnya, dan terakhir sistem persamaan simultan dan matriks. Soal pertama, andaikan permintaan dan penawaran pasar bagi produk tertentu adalah sebagai berikut. Di sini permintaan dinyatakan dalam bentuk kuantitas sebagai fungsi harga. Kuantitas penawaran sebagai fungsi harga. Pertanyaannya adalah, hitung harga dan kuantitas keseimbangan. Tunjukkan keseimbangan itu secara grafik. Andaikan pajak satuan $12 dikenakan pada produk ini, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan yang baru. C. Berapa pajak yang diterima oleh pemerintah dengan pajak $12? Kita jawab, harga dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak dihitung sebagai berikut. Di sini kita ubah dulu fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam bentuk P sama dengan fungsi Q. Demikian pengubahannya, sehingga model pasar di atas tadi kita tuliskan dalam bentuk P sama dengan 28 kurang 2Q D, P sama dengan 4 kurang 4QS. Selanjutnya kita samakan QD sama dengan QS, menghasilkan Q sama dengan 4. Memasukkan Q sama dengan 4 ke fungsi permintaan, kita dapat 20. Atau kita masukkan ke fungsi penawaran, menghasilkan nilai yang sama juga 20. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak adalah 4,20. Selanjutnya, kita hitung kembali harga dan kuantitas keseimbangan sesudah pajak. Kembali, dalam hal ini sebelum kita menyamakan QD dengan QS, kita rumuskan dulu pajak fungsi penawaran dengan memasukkan pajak. Demikian, pajak dimasukkan ke dalam fungsi penawaran. P sama dengan 4 tambah 4Q tambah 12. Disederhanakan menjadi P sama dengan 16 tambah 4Q. Kemudian kita samakan permintaan sama dengan penawaran, menghasilkan Q sama dengan 2, sedangkan P sama dengan 24, yang juga sama dengan kuantitas penawaran. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan pasar sesudah pajak adalah 2,24. Dalam hal ini, efek pajak ternyata menaikkan harga keseimbangan pasar sementara menurunkan kuantitas. Pajak yang diterima pemerintah dengan pajak $12 ini jelas adalah banyaknya kuantitas yang terjadi, transaksi di pasar kali pajak persatuannya. Jadi 24 kali 12 sama dengan $288 atau satuan uang lainnya. Demikian grafik model pasar dengan memasukkan pajak. Saudara lihat di sini ada 2 titik keseimbangan. Pertama, keseimbangan awal tadi dengan koordinat 4,20. Selanjutnya bergeser menjadi 2,24 sesudah pajak.
Dalam gambar ini saudara lihat, kita melukiskan sumbu Q dan sumbu P tidak seperti yang disajikan dalam buku teks ilmu ekonomi. Kita mengikuti konvensi matematika. Ingat, Y sama dengan fungsi X. X itu diukurkan pada sumbu datar dan Y itu diukurkan pada sumbu tegak. Jadi, kalau Q sama dengan fungsi P, maka kalau P sama dengan fungsi Q, berarti Q itu diukurkan pada sumbu datar, sedangkan P diukurkan pada sumbu sumbu tegak. Mengenai pembuatan skala, ya, ingat, membuat skala pada sumbu P, kita patok dulu angka yang terbesar. Kemudian demikian juga sumbu Q, kita patok Q sama dengan 6 yang terbesar. Kemudian kita tentukan intercept grafik, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Demikian juga titik-titik keseimbangan yang sudah kita cari tadi. Lalu kita hubungkan, maka menghasilkan gambar seperti ini. Soal 2, dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi. Ini soalnya model pasar QD sama dengan 300 kurang 3B, QS sama dengan 100 tambah 5B. Pemerintah memberikan subsidi $8 tiap satuan. Pertanyaan adalah, hitung harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang baru. Berapa pengeluaran pemerintah untuk subsidi ini? Kita jawab. Seperti soal 1 tadi, kita ubah dulu fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam bentuk P sama dengan fungsi Q. Demikian pengubahannya, sehingga model pasar kita tadi adalah P sama dengan 100 kurang 1/3 QD, P sama dengan minus 20 tambah 1/5 QS. Kita samakan, QD sama dengan QS, menghasilkan Q sama dengan 225 dan P sama dengan 25. Saya sudah masukkan ke fungsi permintaan, dimasukkan ke fungsi penawaran, tetap menghasilkan angka yang sama, 25. Jadi, kuantitas dan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 225 dengan 25. Sesudah subsidi, seperti pajak tadi, kita ubah fungsi penawaran lebih dahulu. Dengan memasukkan subsidi, maka fungsi penawaran menjadi P sama dengan minus 20 tambah 1/5 Q, minus 8. Kalau pajak, faktor ini ditambahkan, tambah pajak. Karena subsidi adalah lawan pajak negatif, maka kita tuliskan minus 8. Demikian fungsi penawaran yang baru, minus 28 tambah 1/5 Q. Kemudian kita samakan QD dengan QS, menghasilkan Q sama dengan 240, dan memasukkan angka ini ke fungsi permintaan menghasilkan 20, ke fungsi penawaran juga menghasilkan 20. Jadi, kuantitas dan harga keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah 240, 20. Jadi, seperti kebalikan pajak tadi, subsidi itu ternyata menurunkan harga keseimbangan pasar, sementara menaikkan kuantitas, kebalikan efek pajak. Besar pengeluaran pemerintah dengan subsidi $8 jelas adalah Q kali besar subsidi. 240 kali 8 sama dengan $1.920. Ini adalah gambarnya. Lagi-lagi, karena fungsi yang kita cari adalah P fungsi Q, maka Q diukurkan pada sumbu tegak, sedangkan P diukurkan pada sumbu datar, sedangkan P diukurkan pada sumbu tegak. Demikian, setiap kita membuat grafik, selalu kita pikirkan dulu, kita tetapkan dulu skala. Jadi Q dengan skala tertinggi 350,
P dengan skala tertinggi 20. Kemudian tetapkan intercept P, intercept QD, intercept QS, dan titik-titik keseimbangan. Kemudian menghubungkannya sesuai dengan fungsi yang kita hadapi, maka kita perolehlah grafik ini. Soal 3 ini mengenai model titik pulang pokok break-even point. Biaya tetap perusahaan Samudra Raya adalah $60.000. Biaya produksi $10 per satuan barang dihasilkan. Harga jual produk $30 per satuan. Cari fungsi biaya, fungsi revenue, fungsi laba, cari titik pulang pokok, lukiskan grafik-grafik fungsi biaya, fungsi revenue, dan fungsi laba. Tunjukkan titik pulang pokok secara grafik. Ini jawabannya dari narasi soal tadi, maka fungsi biaya total adalah 60.000 tambah 10Q. Sedangkan fungsi revenue-nya adalah R sama dengan P kali Q, yaitu R sama dengan 30Q. Fungsi laba per definisi laba adalah revenue minus cost. Jadi 30Q kurang 60.000 tambah 10.000Q. Demikian seterusnya, sehingga fungsi laba adalah minus 60.000 tambah 20Q. Kuantitas pada titik pulang pokok dihitung sebagai berikut. Kita samakan R dengan C, menghasilkan Q sama dengan 3.000. Artinya, pada kuantitas output 3.000, perusahaan tidak untung, tidak rugi. Jadi perusahaan kalau mau memperoleh untung tentu menghasilkan output di atas 3.000. Tentu akan rugi kalau menghasilkan produksi di bawah 3.000. Demikian grafiknya. Lagi-lagi kita selalu menemukan asimptot fungsi lebih dahulu, karena intercept fungsi lebih dahulu, karena titik-titik itulah dengan titik-titik yang lain yang akan membentuk grafik fungsi-fungsi yang kita cari. Saudara lihat ini adalah titik pulang pokok. Ini adalah fungsi laba. Fungsi laba memotong sumbu Q pada kuantitas 3.000. Yang berarti P sama dengan 0, laba sama dengan 0. Karena tadi di atas ketika kita samakan R dengan Q menghasilkan kuantitas Q sama dengan 3.000. Jadi, saudara lihat kalau perusahaan menghasilkan output lebih dari 3.000, maka laba semakin menaik, semakin besar. Sedangkan menghasilkan output di bawah 3.000, laba semakin menurun. Ya, laba ini kawasan laba negatif karena cost biaya lebih tinggi daripada revenue. Makin ke bawah dia, maka laba negatif itu semakin besar. Soal 4 ya, lebih sulit dari soal 3 karena fungsi biayanya adalah fungsi kuadratik. Seperti soal 3 tadi, kita cari dulu titik pulang pokok. 60Q sama dengan 360 tambah 40Q tambah 0,1Q pangkat 2. Demikian seterusnya. Persamaan ini dapat difaktorkan seperti ini, sehingga akar-akarnya ada 2. Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 180. Kita teruskan, kita mencari nilai R, nilai TC, di mana satu sama lainnya sama 10.800, 10.800. Pelukisan grafik-grafik fungsi biaya, fungsi revenue dilakukan dengan menempuh cara-cara uraian-uraian berikut. Kita lihat fungsi revenue TR sama dengan 60Q. Grafik fungsi ini tentu berasal dari titik asal, ditarik dari titik asal. Jelas, karena tak ada interceptnya. Ini adalah titik-titik yang membentuk
grafik fungsi itu nanti. Sedangkan fungsi biaya adalah fungsi kuadratik yang grafiknya adalah parabola. Karena A sama dengan 0,1 lebih besar daripada 0, maka parabola terbuka ke atas. Jadi verteksnya adalah titik minimum. Ini titik verteksnya, yaitu 12.360. Kita cari intercept C sama dengan 0. Kita cari intercept Q, TC sama dengan 0. Demikian mencari intercept. Jadi mengenai intercept Q, TC sama dengan 0. Ternyata dia adalah fungsi kuadratik, tidak dapat difaktorkan. Mau tak mau kita memakai formula kuadratik. Ini Q sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang MC per 2. Demikian rangkaian penjelasannya, sehingga kita menemukan intercept Q ada 2, min 9,21, 0, dan minus 390,790. Ini grafiknya. Kita nggak tunjukkan bagian-bagian grafik yang ada di kuadran 2, 3, dan 4. Karena kuadran-kuadran itu mengandung variabel-variabel yang negatif. Variabel-variabel ekonomi tentu tak ada yang negatif, sehingga kita hanya menunjukkan kuadran yang positif saja. Saudara lihat ada 2 titik break even, titik pulang pokok. Jadi ini adalah kawasan laba positif. Kawasan laba positif. Mana laba terbesar? Sebelum kita membahas kalkulus, kita tidak dapat menentukan pada Q berapa output itu terbesar. Pada titik ini, di luarnya, maka ini garis merah cost semakin besar daripada revenue. Berbeda dengan ini, sama cost-nya tetap di atasnya revenue. Jadi ini adalah kawasan rugi, kawasan rugi. Ingat membuat skalanya. Langsung kita mematuk dulu skala terbesar pada C dan R. Pada sumbu Q juga demikian, kita patok skala terbesar, angka terbesar. Soal 5. Ini soal mengenai bagaimana kurva permintaan bergeser atau kurva penawaran bergeser. Bergeser karena faktor ceteris paribus dalam pengantar ilmu ekonomi mikro. Ini soalnya QD sama dengan 300 kurang 3P, QS sama dengan 100 tambah 5P. Di sini diandaikan pendapatan konsumen naik, sehingga menjawabkan persamaan permintaan naik menjadi QD aksen sama dengan 420 kurang 3P. Demikian kita mencari keseimbangan awal dan keseimbangan sesudah ceteris paribus berubah. Ini jawabannya. Kita samakan dulu QD dengan QS. Menghasilkan P sama dengan 25 dan Q sama dengan 225. Jadi keseimbangan awal adalah 225 dan 25. Lalu pendapatan naik, ceteris paribus berubah. Kita hitung ulang lagi keseimbangan awal yang baru. QD aksen sama dengan QS. Demikian prosesnya. Kita menghasilkan QD yang baru 300 dan P yang baru 40. Ini grafiknya. Lagi-lagi sumbu datar kita mengukurkan sumbu harga, sedangkan sumbu 3 mengukurkan kuantitas diminta dan kuantitas penawaran. Tidak sulit menggambarkannya ini. Selalu ingat membuat lebih dahulu intercept kurva kalau ada. Lalu kita samakan titik-titik yang membentuk kurva-kurva yang kita cari. Demikian, ini adalah keseimbangan awal, ini adalah keseimbangan final sesudah pendapatan meningkat. Soal 6 serupa dengan soal 5, kali ini yang berubah adalah, yang bergeser adalah kurva penawaran pasar karena harga barang substitusi naik. Di sini kita kembali mencari keseimbangan yang baru. Demikian jawabannya.
kita samakan QD dan QS, menghasilkan P sama dengan 3 dan Q sama dengan 50. QS juga 50 karena QD dan QS sama dalam hal ini. Jadi keseimbangan yang baru adalah 50 dan 3. Kemudian kita cari harga dan kuantitas keseimbangan dari produk ini sebelum sesudah kenaikan harga barang substitusi. Demikian prosesnya, sehingga grafiknya adalah seperti tunjukkan dalam grafik ini. Saudara lihat keseimbangan berubah. Awalnya adalah pada titik ini, kemudian bergeser menjadi titik ini karena faktor ceteris paribus berubah. Lanjut soal 7. Ya, soal 7 ini tentu lebih sulit dari soal-soal sebelumnya karena soal 7 ini menyangkut fungsi-fungsi kuadratik. Lagi-lagi mengenai model pasar, kita kembali menyamakan QD dan QS, menghasilkan P sama dengan 1 dan Q sama dengan 2. Jadi keseimbangan awal adalah 1, 2. Kita siapkan grafik fungsi ini. Karena ini fungsi kuadratik, kita cari dulu verteksnya. Dalam hal ini, saudara lihat ini A-nya sama dengan min 1, lebih kecil daripada 0, sehingga parabola grafiknya adalah parabola terbuka ke bawah. Verteksnya dihitung dengan formula ini, menghasilkan 3 dan QD sama dengan 3 QD. Jadi titik verteksnya adalah 0, 3. Selalu kita cari interseptnya. Intersep QD P sama dengan 0. Intersep P, QD sama dengan 0. Demikian intersep dicari. Kemudian fungsi penawaran lebih mudah dari fungsi permintaan tadi sebab fungsi penawaran ini adalah fungsi linier yang grafiknya adalah garis lurus. Demikian grafiknya, kita hanya menunjukkan bagian-bagian kurva dalam kuadran 1. Karena dalam kuadran 1 ini variabel-variabel adalah positif semuanya. Ya, ini tadi kurva parabola terbuka ke bawah. Demikian titik keseimbangan pasar pada 1, 2. Soal 8. Ini adalah soal mengenai fungsi rasional, fungsi pecahan. Ya, fungsi pecahan. Fungsi laba sebuah perusahaan ditunjukkan sebagai P sama dengan 180 Q per 10 tambah 2 Q. Tentukan semua asimptok fungsi ini dan lukiskan grafiknya. Tafsirkan apa yang terjadi pada laba perusahaan bila makin besar output dihasilkan. Ini adalah jawabannya. Di sini kita mencoba mengidentifikasi kalau ada asimptot vertikal, asimptot horizontal, dan asimptot miring. Di sini fungsi rasional ini asimptot tegaknya mudah dicari dengan langsung menyamakan penyebut dengan 0. Jadi 10 tambah 2Q sama dengan 0. Jadi asimptot vertikal adalah Q sama dengan minus 5. Derajat pembilang sama dengan 1, N sama dengan 1. Derajat penyebut M sama dengan 1. Ingat prosedur yang sudah diterangkan dalam modul 3. Fungsi kuadratik dan fungsi rasional. Sehingga asimptot horizontal adalah AN per BM sama dengan 180 per 2 sama dengan 90. Kita cari interseptnya. Kita cari intersep P
Q sama dengan 0. Kita cari intercept Q, P sama dengan 0. Demikian mencari intercept, sehingga koordinat-koordinatnya dapat kita ketahui. Intercept ini adalah salah satu titik yang membentuk kurva yang kita cari. Demikian grafiknya dengan saya memakai software FX Graph dalam modul ini, dalam pembelajaran ini. Tentu saja soal-soal dalam latihan-latihan ini tetap dapat dikerjakan secara manual. Demikian, saudara lihat ini asimptot horizontal P sama dengan 90. Kita hanya berkenaan dengan bagian kurva dalam kuadran pertama ini. Kita lihat fungsi laba itu berasal dari titik asal. Ini adalah jelas, ya. Fungsi laba ditarik dari titik asal. Dan semakin banyak output dihasilkan, semakin meningkat laba. Makin besar, memang laba semakin meningkat, tetapi semakin mendekati laba sama dengan 90. Itulah asimptot. Asimptot adalah garis di mana kurva semakin mendekatinya, tapi tak pernah memotongnya. Soal 9, fungsi biaya rata-rata perusahaan. Pertanyaannya adalah melukiskan grafik ini dan kita mencoba menganalisis biaya rata-rata perusahaan. Jawabannya adalah ini. Ya, untuk gampangnya mencari untuk identifikasi asimptot persamaan ini bisa diubah menjadi C sama dengan 10Q pangkat 2 tambah 400 per Q. Jelas fungsi ini mempunyai asimptot miring karena N derajat pembilang 2 lebih besar daripada derajat penyebut, yaitu M sama dengan 1. Jadi asimptot miring adalah langsung ini C sama dengan 10Q. C sama dengan 10Q. Ya, 10Q. Ini salah ini. Asimptot miringnya adalah 10Q. Baik, asimptot tegak gampang, samakan penyebutnya dengan 0. Jadi Q sama dengan 0 sebagai asimptot vertikal. Lagi-lagi intercept, kita selalu mencari titik potong kurva pada sumbu Q, berarti C sama dengan 0. Titik potong kurva pada C, Q sama dengan 0. Titik potong kurva Q, C sama dengan 0. Ya, ini jelas tidak ada intercept Q. Tidak ada intercept Q, juga tidak ada intercept C. Tak ada intercept C, tak ada intercept Q. Inilah gambarnya. Kalau kita melihat hanya dalam kuadran pertama, maka jelas biaya rata-rata perusahaan itu semakin menurun, ya, semakin menurun seiring dengan peningkatan produksi, output. Tapi kita lihat di sini, semakin besar output dihasilkan, biaya rata-rata perusahaan semakin mendekati biaya sebesar 10Q dalam satuan uang. Jadi ujung kurva ini semakin mendekati asimptot miring ini. Semakin mendekati asimptot miring ini. Demikian soal 9. Soal 10, ya. Ini model makro ekonomi yang sederhana, ya. Ini tidak sulit, tapi yang mau kita pelajari adalah pemahaman kita tentang membuat gambar, tentang intercept dan slope. Di sini nilai-nilai variabel yang kita hitung adalah nilai-nilai variabel endogennya, yaitu
variabel yang nilainya ditentukan di dalam model. Di sini yang mau ditentukan nilainya adalah C dan Y. I tidak lagi ditentukan nilainya karena sudah ditetapkan nilainya. Dalam konteks sistem, ya, investasi sama dengan 20 inilah yang disebut dengan variabel eksogen. Sedangkan variabel-variabel yang mau dicari nilainya adalah disebut sebagai variabel-variabel endogen. Memakai metode substitusi, kita dapat hitung nilai-nilai keseimbangan bagi model di atas, yaitu Y sama dengan 150 ya dengan menempuh proses ini, dan konsumsi sama dengan 130. Jadi Y sama dengan 150, C sama dengan 130, dan I sama dengan 20. Jawaban A bisa Anda baca sendiri. Kemudian investasi naik menjadi 25. Lagi-lagi kita hitung nilai Y dan nilai C. Ternyata nilai Y meningkat menjadi 175. Demikian juga nilai konsumsi. Jadi Y sama dengan 175, C sama dengan 150, dan investasi sama dengan 25. Secara grafik, model di atas tadi dilukiskan, sudah disajikan dalam grafik ini. Saudara lihat ada persamaan pertama ini kita lukiskan sebagai fungsi yang mengapit sudut 45 derajat. Karena ini adalah syarat keseimbangan. Ruas kiri selalu sama dengan ruas kanan. Jadi mengapit sudut 45 derajat ini. Tadi fungsi prestasi adalah sebagai fungsi konstan, sebuah garis lurus datar. Kemudian untuk mencari keseimbangannya kita cari dulu E, yaitu C tambah I. Jelas adalah 10 tambah 20, 30 tambah 0,8 Y. Maka titik potong E dengan Y menghasilkan keseimbangan ekonomi makro ini, yaitu angka 150. Tentu garis ini memotong sumbu C menghasilkan C keseimbangan sebesar 130. Tadi investasi diandaikan meningkat, tentu menghasilkan E yang lebih tinggi karena interseptnya menjadi lebih tinggi, lebih besar. Ya, menjadi lebih besar. Jadi E sama dengan 35 tambah 0,8 Y. Inilah keseimbangan yang baru, ya, keseimbangan yang lama. Demikian, tidak sulit. Soal 11 ini mengenai matriks. Mengenai matriks ini, bagaimana kita mendemonstrasikan matriks kita dalam menyelesaikan sistem persamaan simultan. Kali ini kita memakai model makroekonomi Y sama dengan C tambah I, C sama dengan 20 tambah 0,75 Y, dan I sama dengan 40. Ya. Soal pertanyaan A, pertanyaan bisa Anda pahami sendiri dengan uraian ini. B, kita tulis dulu model ini menjadi model matriks. Caranya adalah variabel-variabel endogen, yaitu variabel-variabel yang mau dicari nilainya kita tempatkan di ruas kiri, sedangkan angka-angka variabel eksogen serta angka-angka tetap kita tempatkan di ruas kanan. Ini hasilnya Y kurang C sama dengan 40. Pindah ini minus 0,75 Y tetap tambah C sama dengan 20. Saudara lihat di sini penulisan ini menghasilkan penulisan variabel dalam kolomnya masing-masing. Ini adalah kolom Y, ini kolom C. Jadi sistem menghasilkan matriks 2 kali 2, di mana matriks koefisien adalah 1, min 1, minus 0,75, dan 1. Sedangkan ini adalah vektor variabel
endogen. Ini adalah vektor konstan. Vektor konstan. Memakai metode kebalikan matriks, ya, secara matematik kita dapat ubah ini menjadi ini. Ya, vektor variabel ini sama dengan matriks kebalikan yang unsur-unsurnya adalah 1 min 1 minus 0,75 1 kali vektor konstanta ini. Tentu untuk menyelesaikan Y dan C, kita cari dulu matriks kebalikan. Matriks ini. Sebutlah ini matriks A. Maka matriks inverse kebalikan A dihitung dengan formula ini, yaitu matriks adjoin A per determinan A. Determinan A dicari dengan rumus ini, ya, perkalian diagonal utama. Untuk mencari matriks adjoin, kita tuliskan dulu matriks kofaktornya. Kofaktor demikian dituliskan C11, C12, C21, C22. Sedangkan kofaktor-kofaktor ini dihitung dengan formula ini. Inilah formulanya, sedangkan inilah matriks minor MIJ, yaitu unsur-unsur matriks yang terletak pada baris KI dan kolom KJ. Demikian A kofaktor C11 artinya adalah unsur matriks sesudah menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Jadi tinggal unsur positif 1. Ingat formula ini, min 1 tambah min 1 pangkat I tambah J. Gampang, kalau pangkat ini ganjil, maka ini tetap minus. Kalau pangkat ini genap, dia adalah positif. C12, yaitu unsur matriks setelah menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Ini adalah unsur matriks yang tinggal dalam matriks tadi. Demikian seterusnya, C21 adalah unsur matriks sesudah menghilangkan baris kedua, kolom pertama. Ingat formula ini, min 1 pangkat I tambah J. Demikian seterusnya, maka matriks kofaktor adalah matriks dengan unsur-unsur 1, 0,75, 1, 1. Matriks adjoin kofaktor ini adalah transpose matriks kofaktor. Artinya baris-baris menjadi kolom-kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Demikian matriks adjoin. Determinan A sudah dihitung, ya, perkurangan diagonal utama. Selanjutnya mari kita hitung A inverse. Dengan formula tadi menghasilkan matriks yang unsur-unsurnya adalah 4, 4, 3, 4. Nilai matriks kebalikan A. Kembali ke sistem persamaan matriks tadi. Kita masukkan matriks kebalikan yang sudah kita cari. Maka dengan melakukan perkalian matriks, yaitu matriks ini dengan matriks atau vektor ini, kita menghasilkan nilai Y sama dengan 240 dan C sama dengan 200. Memakai metode Cramer saya kira lebih mudah. Saudara lihat, metode Cramer ini mudah untuk menghitung nilai Y, untuk menghitung nilai C. Kita mencari matriks, determinan matriks pada pembilang dengan determinan matriks pada penyebut. Saudara lihat tadi, kalau ini tadi model matriksnya, maka metode Cramer kita hitung determinan pada pembilang sesudah menggantikan vektor angka ini dengan vektor ini 40 20. Sementara ini tetap. Kemudian mencari C, ini giliran ini digantikan oleh vektor ini, ya. Ini prosesnya, ya, dengan mencari determinan masing-masing pada pembilang dan penyebut, maka hasilnya 240, hasilnya 200, sama dengan cara yang ditempuh memakai metode
kebalikan matriks. Soal 12 tentu lebih ribet lagi karena menyangkut matriks 3 kali 3. Lagi-lagi kita tulis dulu semua variabel di ruas kiri, sedangkan angka-angka di ruas kanan. Demikian kita pindahkan variabel-variabel sehingga variabel itu ditempatkan berkolom-kolom. Ini adalah katakanlah ini kolom QD, kolom QS, dan kolom P. Sehingga model matriksnya menjadi ini. Ini adalah matriks konstanta, ini adalah vektor variabel endogen, ini juga vektor konstan. Memakai metode kebalikan matriks seperti yang kita tempuh tadi, matriks 2 kali 2, maka sistem persamanya menjadi QD, vektor QD QSP, di mana diperoleh dengan mengalihkan matriks kebalikan min 1, min 1, dan seterusnya dengan vektor konstanta ini. Katakanlah matriks koefisien ini sebagai matriks A. Kemudian kita cari inversnya dengan formula tadi. Matriks A join A dibagi dengan determinan A. Kita cari dulu matriks kofaktor A. Ini sesuai dengan letak unsur-unsur matriks 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Demikian seterusnya. Kita cari unsur-unsur kofaktor matriks A. Ya. Ini adalah matriks submatriks sesudah menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Tinggal ini kenapa positif? Karena jumlah I tambah J adalah genap. Ini matriks submatriks yang tinggal. C12 dengan menghilangkan, mendelete baris pertama, kolom kedua dengan tanda 1 tambah 2, 3, maka tentu tandanya negatif. Inilah matriks submatriks yang tinggal. 1, 3 maksudnya kita delete dulu baris pertama, kolom ketiga. 1 tambah 3, 4, berarti tandanya positif. Demikian seterusnya, A kofaktor dengan unsur-unsur tetap 3 kali 3. Ada barisnya 3, kolomnya 3 ini. Matriks A join A, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Lalu kita cari terminannya. A sama dengan, ya, ini ada rumus pamungkas mencari matriks 3 kali 3. Rumus pamungkas matriks 3 kali 3. Kita kalikan ini ada 3 unsur, kurang 3 kali menambahkan, 3 kali mengurangkan untuk tips mengingatnya. Sehingga hasilnya adalah minus 5. Kembali masukkan ke rumus tadi, maka kita memperoleh matriks kebalikan A. Ini dia. Kemudian akhirnya kita mencari nilai keseimbangan QD, QS, dan P dengan memasukkan matriks kebalikan ke sistem tadi. Maka dengan melakukan perkalian matriks, maka kita memperoleh QD sama dengan 16, QS 16, dan P sama dengan 3. Mungkin lebih sulit daripada metode Cramer ini. Metode Cramer apa dibagi apa, determinan apa dibagi dengan determinan apa. Ya, untuk mudahnya selalu kita ingat ada pergantian-pergantian vektor untuk menghitungnya. Ini misalnya untuk mencari QD, gantikan vektor ini dengan vektor konstanta ini. Yang lainnya tetap. Mencari QS, gantikan vektor ini dengan vektor konstanta ini. Yang lainnya tetap. Yang ketiga, gantikan vektor ini dengan vektor konstanta ini. Yang lainnya tetap. Sedangkan penyebutnya selalu tetap untuk 3 variabel tadi. Setelah dihitung, hasilnya adalah 16. Hasilnya adalah 16 untuk QS dan hasilnya sama dengan 3 untuk
P. Ya. Maaf, ini salah tulis. Ini harusnya P. Demikian, QD sama dengan 16, QS 16, P sama dengan 3. Sama dengan hasil yang diperoleh memakai metode kebalikan matriks. Demikian, saudara-saudara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Tentu Anda diharapkan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu dalam pembahasan soal-soal yang lain.